Kali ini kita bikin kue pakai takaran gelas belimbing. Nah, ini alternatif buat teman-teman yang nggak suka pakai timbangan atau nggak punya timbangan di rumah. Lapis sagu anti gagal, enak, lembut, kenyal, dan cocok banget untuk ide jualan. Kali ini aku mau share resepnya, yuk langsung aja kita buat. Nah, ini gelas belimbing yang kita pakai seperti ini ya teman-teman. Yang pertama kita memasukkan gula dulu. Untuk gulanya kita pakai 1,5 gelas gula pasir. Untuk 1 gelasnya udah aku masukkan dan takaran setengahnya seperti ini ya. Kemudian tambahkan 5 gelas penuh santan. Ini Mika masak santannya pakai casserole 20 cm diamond series dari stand cooker. Kualitas premium asli dari Jerman dengan 6 layer granite coating. Anti lengket tentunya, bahan tebal dan berat. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh vanili cair atau bubuk. Sebaiknya tambahkan daun pandan juga ya teman-teman, karena ini aku lagi nggak ada jadi nggak aku tambahin. Kemudian ini kita aduk rata, kita masak pakai api sedang sambil terus diaduk. Nah, setelah mendidih ini kita biarkan santannya hingga benar-benar dingin. Selanjutnya di mangkok kita masukkan 3 gelas tepung sagu. Nah, untuk takaran tepungnya penuh seperti ini ya. Kemudian tambahkan 1/3 gelas tepung terigu. Ini satunya, dan untuk sepertiganya di garis bawah seperti ini ya. Kemudian kita masukkan santan yang sudah kita dinginkan tadi. Ini kita masukkan bertahap sambil terus diaduk hingga santannya habis dan tercampur rata. Ini kita masukkan bertahap agar tidak banyak tepung yang menggumpal nantinya. Nah, ini kita aduk sedikit dulu. Setelah tercampur seperti ini, baru kita masukkan semua sisa santannya. Kita aduk terus hingga benar-benar tercampur rata. Nah, ini adonannya udah halus. Selanjutnya agar benar-benar halus, sebaiknya kita saring. Untuk kekentalan adonannya seperti ini. Selanjutnya mau kita bagi dua adonannya sama rata. Kemudian untuk 1 mangkok atau 1 adonannya mau kita buat rasa coklat. Di sini aku pakai coklat bubuk. Untuk takarannya setengah gelas coklat bubuk seperti ini. Untuk coklat bubuknya ini kita larutkan dulu dengan sedikit adonan. Kita aduk hingga berbentuk pasta. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau udah langsung aja tuangkan ke adonannya. Kemudian ini tinggal kita aduk rata. Untuk adonan coklatnya udah siap. Lanjut ke adonan satunya. Untuk adonan yang ini mau aku biarkan putih. Dan aku tambahkan 1 sendok teh pewarna makanan putih ya. Dan ini opsional, boleh pakai, boleh tidak. Jadi sesuai selera aja. Ini kita larutkan juga dengan sedikit adonan. Kalau udah larut tinggal kita masukkan ke dalam adonannya. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Untuk 2 adonannya udah siap. Selanjutnya kita siapkan loyang. Kita olesi dulu dengan sedikit minyak goreng ya. Langsung aja mau kita masukkan adonan putih. Untuk setiap adonan saat ingin dimasukkan jangan lupa diaduk ya teman-teman, karena agar tepungnya tidak mengendap di bagian bawah. Untuk takaran per lapisnya aku pakai 2 sendok seperti ini ya, atau bisa sesuai selera, bisa lebih tipis atau lebih tebal. Nah, kemudian ini kita kukus. Sebelumnya kita udah panaskan kukusan. Lalu kita masukkan loyang berisi adonannya. Lalu kemudian ini kita kukus pakai api sedang selama 5 menit. Setelah 5 menit, kalau permukaannya udah mengeras, ini kita tuangkan adonan coklatnya. Yang salfok sama kukusannya, ini Mamika lagi pakai Platinum Pressure Wok dari stand cooker. Selain untuk kukusan, ini juga low presto. Cocok buat yang jualan karena wadah kukusannya lebar, jadi bahan makanan muat banyak. Setelah 5 menit kita tuangkan lagi adonan putih 2 sendok. Kita kukus kembali 5 menit seperti itu seterusnya hingga selesai ya teman-teman. Nah, ini udah bagian paling atas atau bagian akhir. Untuk adonan putihnya udah habis. Ini lapisan terakhir yaitu lapisan coklat ya. Untuk lapisan terakhir ini kita kukus selama 25 menit agar adonannya benar-benar matang. Dan ini udah 25 menit teman-teman. Kuenya udah jadi. Alhamdulillah cantik, mulus banget.
Ini kita keluarkan dari kukusan dan kita biarkan benar-benar dingin. Nah, ini kuenya udah benar-benar dingin teman-teman, kurang lebih sekitar 5 jaman. Setelah dingin, udah bisa kita keluarkan dari loyang. Ini insya Allah nggak terlalu lengket ya kalau udah dingin seperti ini. Kita sisir dulu bagian pinggirannya, kemudian tinggal kita balik dan kita keluarkan dari loyang. Dan ini hasilnya teman-teman, kue lapis sagu kita udah jadi. Perlapisannya rapi, cantik banget. Ini udah siap kita potong-potong, mau kita sajikan dan cocok juga nih untuk ide jualan ya. Bisa dijual per mika ataupun per irisan kecil seperti ini. Untuk per irisan kecilnya bisa kita kemas dengan plastik OPP atau disesuaikan saja. Lalu kita beri stiker agar lebih menarik. Nah, ini tinggal kita tata di box atau di mika ya. Cantik banget. Hasilnya banyak, kita jual 2.000-an atau 1.500 juga udah untung ya teman-teman. Untuk rasa dan teksturnya perfect banget, enak. Ini lembut, lentur, kenyal. Rasa manisnya pas, perpaduan coklat dan gurihnya santan. Enak banget. Insya Allah anti gagal, ikutin resepnya. Selamat mencoba dan terima kasih.